Terpotong tadi. Jadi Pak Smith, di gencatan pertama itu cukup mulus ketika Trump berubah pikiran, kemudian si Mustafa Khamenei punya restu, lalu kemudian China ikut campur. Tapi ternyata di gencatan kedua ini seperti mengambang. Kenapa kira-kira? Iya, karena Amerika Serikat sudah nggak bisa memenangkan perang. Blokade kapal itu Iran punya tetangga di utara, Armenia, kemudian Laut Hitam itu kan bertetangga dengan Rusia. Itu makanan bisa karena Rusia berkepentingan untuk menjaga eksistensi rezim Mullah Iran. Karena dia adalah buffer zone untuk menjaga pengaruh Rusia di Asia Tengah. Sehingga kalau rezim change terjadi di Iran, maka pengaruh Rusia di Asia Tengah itu akan lenyap. Amerika Serikat akan berpengaruh di Asia Tengah itu, dan proyek infrastruktur global dari Cina ke Timur Tengah ke Afrika harus melalui Iran. Oleh karena itu Cina berkepentingan juga untuk menjaga rezim ini terus berada di sini, harus terus eksis. Nah, Trump ingin keluar, tetapi di pihak lain, di dalam negeri Amerika Serikat itu ada lobby Yahudi yang sangat kuat. Kaum komunitas evangelis itu juga percaya bahwa eksistensi Israel terkait dengan agama. Bahwa Yesus akan datang, nubuah Yesus akan datang ketika Israel memenangkan. Israel telah menjadi satu negara yang damai, menang, lalu Yesus turun yang kedua. Dan itu basis dukungan Trump di Amerika Serikat itu kaum evangelis dan lobby Yahudi itu. Dan Israel berkepentingan untuk perang ini dilanjutkan. Nah, Trump akan kalah telak kalau dia menghentikan perang sebelum Iran kalah. Tapi Iran tidak bisa kalah dalam soal ini. Nah, sehingga dilematis bagi Israel. Israel sudah semua tujuan perang Israel itu gagal di Timur Tengah. Hamas saja 2 tahun lebih dia nggak bisa kalahkan, dia nggak menang di Gaza dia. Lalu di Lebanon Selatan Hizbullah masih tetap hidup, dan Israel kewalahan menghadapi Hizbullah di front utaranya. Lalu Iran sekarang yang tadinya dia berpikir cuma 4 hari bisa regime change di sana, ternyata Iran justru lebih kuat sekarang ini. Saya tidak setuju tadi dengan pendapat bahwa yang mana? Siapa? Pendapat yang bahwa kekuatan Iran itu karena kekuatan itu tidak bisa diukur dari hard power aja. Kekuatan senjatanya itu memang Amerika Serikat kuat. Ya. Tapi Iran punya kekuatan lain yang dipunyai oleh. Pertama, Iran itu negara yang belum pernah berhasil diperintah oleh negara asing sejak Alexander the Great itu, Iskandar itu tidak pernah. Yang kedua, mereka itu adalah penganut mazhab Syiah. Mereka memuja mati syahid, martyrdom itu. Kematian syahid itu dipuja oleh orang Syiah. Nah, kesalahan Trump itu dia membunuh Ali Khamenei. Ali Khamenei bukan tidak tahu bahwa dia akan dibunuh. Tapi ketika dia dibilang bahwa Bapak akan diserang, dia bilang dengan membunuh Trump senang Ali Khamenei dibunuh. Tapi justru dengan kematian Ali Khamenei itu roh pemujaan terhadap mati syahid itu di Iran bangkit seluruhnya, oposisi hilang. Sekarang Iran itu dipersatukan oleh kebudayaannya. Jadi resiliensi satu negara itu bukan diukur dengan kekuatan hard power, kekuatan militer aja, tapi kekuatan sejarahnya dia punya, kekuatan kebudayaannya dia punya, kekuatan geografinya dia punya. Kemudian dia mempunyai leverage di Selat Hormuz itu. Sehingga berarti simpulannya blokade dilakukan Amerika Serikat sama sekali tidak menyentuh Iran. Oke, baik. Saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, di putaran pertama untuk gencatan senjata ada restu dari Mustafa Khamenei. Kenapa dengan putaran kedua belum ada restu, belum ada lampu hijau? Saya melihatnya ini ada banyak
peran Tiongkok sebenarnya Mbak. Karena kalau kita lihat ada 3 tahapan bagaimana Tiongkok merespon perang ini. Pada awal dari 28 Februari hingga Maret itu tidak ada statement apapun di media maupun dari Menteri Luar Negeri. Tiongkok maksud saya dalam konteks menanggapi perang ini meskipun ditanyakan oleh media dan lain sebagainya. Namun pada saat masuk ke gencatan senjata yang pertama itu ada statement dari Wang Yi, dari Kemlu, terutama juga ada ketika Pakistan ke Tiongkok begitu ya, dan sampai mengeluarkan statement bersama, dan itu pun tidak menyentuh Amerika Serikat tapi hanya bicara bahwa terkait dengan konsep peace. Jadi konsep perdamaian yang perlu diciptakan di Timur Tengah, dan beberapa hari setelahnya baru terjadi pertemuan di Islamabad. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga tentu saya lihat bagaimana blokade ini sebenarnya tentu sangat berpengaruh bagi Tiongkok. Mengapa? Karena lihat satu tanda adalah kunjungan Lavrov dari Rusia beberapa waktu yang lalu ke Tiongkok. Dan di situ didiskusikan, dinyatakan bahwa memang ada diskusi terkait dengan kondisi antara Iran dan Amerika Serikat. Dan saat ini kita lihat bagaimana Arakci, meskipun Arakci tidak ke Islamabad untuk diskusi dan negosiasi dengan Amerika Serikat, beberapa jam yang lalu Arakci pergi ke Islamabad dan dinyatakan bahwa akan melakukan safari diplomasi ke beberapa negara, misalnya ke Muscat, ke Oman, dan juga ke Rusia bahkan. Jadi kita lihat ada 3 negara meskipun bukan Tiongkok yang dikunjungi, tapi kita lihat bagaimana upaya mencari exit ramp ini sebenarnya ada juga dari Iran, terutama dari pihak-pihak seperti Pezeshkian dan juga Arakci untuk mencari exit ramp agar negosiasi ini terwujud. Jadi apakah artinya Mujtaba ada kemungkinan mengirim Arakci untuk membuka kemungkinan negosiasi? Kalau kita lihat dari statement Pezeshkian, Arakci dan juga Galibaf, tentu saja ini menunjukkan kebersatuan di Iran dan tidak akan dilakukan atau dikirimkan Arakci jika tidak ada restu dari Khamenei, dari Mujtaba Khamenei. Itu yang pertama Mbak. Dan yang kedua tentu saja kita lihat bagaimana pilihan yang sangat luas dan sangat cermat menurut saya memilih misalnya kunjungan ke Oman, karena kita lihat diskusi bilateral antara Iran dan Oman sudah dilakukan ketika membahas bagaimana mekanisme mengatur Selat Hormuz. Dan ini kunjungan kembali ke Oman ini menunjukkan adanya keseriusan untuk melihat bagaimana tawar-menawar dalam konteks Selat Hormuz. Apakah memang jika misalnya blokade Amerika Serikat ini nanti dicabut, dan bagaimana selanjutnya pengelolaan Selat Hormuz itu? Oke, baik, saya ke Pak Muradi. Jadi kira-kira apakah memang saat ini kan lagi ramai soal isu perpecahan di dalam, tetapi apakah menurut Anda bahwa sebenarnya Mujtaba sedang mengirim Arakci untuk membuka peluang negosiasi? Ya, tadi yang saya di awal saya sampaikan bahwa diplomasi pihak ketiga itu penting ya. Sampai hari ini kan memang opsinya baru China. Ya, baru kemudian memang ada beberapa usulan kemudian misalnya yang sudah dari awal bisa Oman, kemudian Turki dan seterusnya gitu. Tapi saya menangkap begini, kalaupun kemudian itu dilakukan, saya sih merasa bahwa situasi ini nggak akan mengubah apapun. Karena apa? Karena sinyal itu harus kemudian ada 2 syarat. Syarat pertama adalah mengendurkan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka bisa diyakinkan bahwa ketika itu dilakukan, maka mereka tuntutan mereka yang 3 itu yang oleh Iran sampaikan itu bisa kemudian mereka diskusikan. Nah, beberapa media sebenarnya kan sempat juga menyampaikan bahwa Trump menyetujui apa yang diminta oleh Iran, tapi belakangan kemudian dibantah lagi. Artinya apa? Sebenarnya secara prinsipil ini hanya untuk buying time saja. Buying time, situasi yang kemudian sama-sama pada akhirnya membuat posisi Trump, kalau dia kemudian sampai, saya nyebut misalnya katakanlah 1-2 bulan ke depan ya, begitu kemudian terjadi dinamika yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh Trump, maka saya kira situasinya justru kemudian dia tidak hanya kemudian kalah secara sewor dalam konteks Amerika Serikat di Timur Tengah, tapi juga dia memiliki. Dan hari ini di X pihak Iran mengatakan bahwa tidak ada yang namanya perpecahan di dalam, katanya Mas Ato. Jadi bagaimana menurut Anda sebenarnya mana yang benar? Benar-benar ada perpecahan atau justru yang kita sebut tadi, oh ini menuju negosiasi kok? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar.